Salam, Horas, Amang dan Inang, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bertemu kembali di pagi ini dan bersukacita untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman kehidupan, firman yang menjadi sumber inspirasi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita mengawali itu, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Amang dan Inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali hari ini dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan dan tugas-tugas kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari Sabtu tanggal 26 November 2022, yaitu firman yang tertulis pada kitab Peratapan pasal 3 ayatnya yang ke-27. Demikian bunyinya, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ungkapan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah sebuah ungkapan yang ingin memberikan nasihat, dorongan, semangat kepada siapapun yang sedang berjuang menapaki kehidupan atau meraih cita-cita, tetapi dalam masa sebelum dia mencapai kesuksesan dan keberhasilan, dia harus melalui perjuangan, melalui sebuah ujian yang sangat berat, panjang. Tetapi dia diteguhkan untuk tetap kuat dan tetap semangat, memiliki sebuah pengharapan yang terus harus tumbuh dalam kehidupannya, dalam meraih sebuah hasil yang optimal, dalam meraih mimpi-mimpi yang telah ditanamkan sejak dia kecil. Tentu ini adalah merupakan sebuah ungkapan yang memberikan kepada setiap orang yang sedang menghadapi apapun dalam kehidupannya, supaya mereka tidak menyerah. Bahkan pada masa muda mereka harus terus bersemangat, mereka harus terus tegar dan kuat dalam menjalani seluruh kehidupan. Kuk atau beban apapun itu adalah merupakan sebuah proses dalam membentuk kehidupan manusia. Bahkan anak-anak muda yang seringkali harus berjuang di masa ketika pengalaman masih kurang, minim, bahkan mungkin sangat mudah sekali mengalami keputusasaan, mungkin saja belum memiliki motivasi yang kuat. Firman ini mengingatkan supaya anak muda sekalipun tidak boleh menyerah, dia harus tetap menanggung kuk, beban itu, karena itu adalah sebuah fase yang akan dilalui, dan fase itu sangat menentukan dalam kehidupannya. Dan apabila dia dapat melewati itu akan menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting, pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan. Mungkin kita yang sedang mendengarkan renungan ini masing-masing pernah mengalami, dan pada masa muda kita tentu berhadapan dengan banyak kuk, beban yang seringkali menjadi sebuah pelajaran dan merupakan pengalaman penting dalam hidup kita, yang menolong kita dan memperkaya kita dalam menghadapi segala pengalaman dalam hidup, menghadapi segala ujian di mana kita akhirnya dapat melewatinya dengan penuh sukacita, karena kita kuat menanggung segala kuk dan beban itu. Di tengah-tengah masa Advent saat ini, tentu hati kita dipersiapkan untuk menantikan Kristus yang memberikan pengharapan kepada kita, keselamatan kepada kita, supaya apapun kuk yang dihadapi oleh setiap orang-orang percaya, orang-orang muda tidak boleh menyerah. Bahkan prediksi-prediksi, perkiraan-perkiraan tentang ancaman yang akan kita hadapi di masa depan, krisis yang akan kita hadapi sehubungan dengan banyak pergolakan di dunia ini, kondisi ekonomi, politik, sosial dan lain-lain, tidak boleh menghentikan langkah kita untuk terus berjuang menggapai cita-cita dan tujuan kita, karena bersama dengan Tuhan Yesus yang akan kita pestakan dalam pesta Natal itu, kita diberikan kekuatan, pengharapan yang bagus, semangat yang baru untuk menjalani kehidupan kita, karena kita percaya Dia adalah juru selamat kita. Ia yang menyelamatkan hidup kita, yang memberi kekuatan kepada kita melewati segala ujian, pergumulan, tantangan apapun. Kita tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kita akan kuat, kita akan tangguh, kita akan dapat bertenaga untuk melalui semua itu. Dan mudah-mudahan hati kita terus disiapkan untuk
menantikan Yesus juru selamat kita itu, sehingga kita dibarui, kita memiliki semangat yang terus menerus menguatkan iman percaya kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita di sepanjang hari ini, dan tetap hati kita berikan dengan sungguh-sungguh menantikan Yesus yang akan kita sambut kelahirannya di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu taat kepadamu. Biarlah kami terus kuat menghadapi menanggung segala beban yang kami hadapi, karena kami percaya Tuhan akan menguatkan dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini melakukan tugas-tugas pekerjaan seluruh aktivitas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.